Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula, hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita merenung-renungkan sabda Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini. Kalau kita mendengar bacaan pertama tentang Salomo yang meminta hikmat kebijaksanaan. Kalau Anda ditanya, ya, ini Tuhan Allah memberikan kesempatan, kamu minta apa? Dan langsung dikabulkan oleh Tuhan Allah. Ya. Sama seperti Salomo kan ditanya begitu, kamu minta apa? Salomo jawab, minta hikmat Allah supaya saya dapat bijaksana. Dan pada saat itu juga diberi. Dan kalau kita boleh bertanya dalam diri kita, kalau ada kesempatan Tuhan Allah berkata demikian, apa satu permintaanmu yang akan langsung dikabulkan? Ya. Kalau direnung-renungkan bisa macam-macam hal, ya. Kalau saya udah ketahuan lah minta saya apa, ya. Kira-kira minta saya apa? Hah? Ketawa-tawa aja, ya. Minta saya supaya jarumnya geser ke kiri, gitu kan? Ya, artinya jarum timbangan, gitu. Misalkan, ya. Tapi nanti pada kaget kalau saya tiba-tiba kurus kan? Wah, ini siapa ini? Om-om dari mana ini, gitu kan? Tetapi mungkin kita bisa bertanya juga dalam diri kita, kalau ada satu permintaan yang langsung dikabulkan Tuhan Allah, kira-kira kita minta apa? Dan kalau demikian, kadangkala itu juga bisa menunjukkan sebenarnya hati kita berbahagia karena apa sih? Ya. Hati kita berbahagia karena apa? Kalau minta sehat, biasanya ya karena kita pengen sehat. Atau dalam situasi kondisi sedang sakit, maka saya maunya mintanya sembuh, Romo. Atau ada yang minta juga, oh saya mintanya apa, rumah, Romo. Wah, gitu. Mungkin dalam kondisi sekarang belum ada rumah, atau menginginkan rumah yang lebih baik. Oh saya mintanya uang yang banyak, Romo. Atau jangan-jangan dalam keadaan kembang kempis sekarang nih, ya kan? 20 koma. Ya. Gajinya kan 20 koma nih semua nih, ya. Setelah tanggal 20 pada koma, ya. Bukan 20-an juta gitu, 20 koma, 20 setelah tanggal 20 koma. Ini udah bulan-bulan akhir nih, ada akhir bulan. Tapi baru gajian sih sebenarnya, ya. Tapi kita bisa bertanya dalam diri kita, kalau apa yang kita ingini, permintaan kita itu kadangkala juga menunjukkan kebahagiaan kita. Hati kita berbahagia di situ. Karena di mana hatimu berada, di situ hartamu berada. Saudari-saudaraku yang terkasih, kadang kalau kita minta permintaan dan kita memang menginginkan betul, kadangkala memang ada saat-saat di mana Tuhan itu langsung kasih. Seperti Salomo yang diberikan hikmat kebijaksanaan. Tapi di sisi lain, ya, kadangkala kebahagiaan itu juga harus diperjuangkan. Harus dicari, harus diusahakan. Contoh sederhana, beberapa waktu yang lalu itu ada tren bagaimana menunjukkan sebuah pasangan yang membuat maps, ya, di Google, lalu dijadikan video bagaimana dia bersama pasangannya. Ada kisah seorang pasangan, sepasang itu ya, yang laki-laki itu tinggal di Serpong, yang perempuan tinggal di Bekasi. Ya, bayangkan jauh sekali, Serpong ke Bekasi. Setiap pagi yang cowok itu berangkat dari Serpong menuju ke Bekasi jemput
ya pasangannya ini, ya, jemput pacarnya. Setelah dari Serpong, Bekasi lalu ke Kuningan, ya, mengantarkan perempuannya ini, pacarnya ini kerja. Lalu yang cowok itu kerjanya di Kota Tua. Wah, ya, bayangkan setiap pagi dari Serpong ke Bekasi, Bekasi ke Kuningan, Kuningan ke Kota Tua, daerah sono Jakarta Barat, Glodok. Sama pulangnya juga gitu. Dari Glodok jemput di Kuningan, Kuningan ke Bekasi, Bekasi ke baru ke Serpong. Kalau ditanya capek enggak? Ya capek gitu kan, naik motor lagi gitu. Capek. Tapi karena memang lagi cinta-cintanya, ya, lagi sayang-sayangnya, itu semua diperjuangkan karena kebahagiaannya di situ. Walaupun harus tiap hari bolak-balik seperti itu kalau pakai ojek online udah nggak diterima itu, trayeknya itu. Udah lebih dari 25 kilo tuh. Itu juga capek orangnya. Abang ojek juga nggak mau tuh. Tapi karena lagi cinta-cintanya, kebahagiaannya di situ, diperjuangkan sungguh. Tapi lama-lama kan setelah menikah, lalu hidup perkawinan, lalu udah mulai kendor tuh ya, udah mulai kendor. Udah janjian aja di Manggarai lah gitu kan, ya. Udah nggak usah jauh-jauh ke Bekasi, udah kamu naik ojek atau naik kereta aja lah ke Manggarai, nanti saya anterin di Manggarai gitu. Nah, kan mulai seperti itu kadang-kala ya. Tapi itu juga menunjukkan bahwa ada kebahagiaan yang diusahakan. Ada kebahagiaan, ada sesuatu nilai yang diperjuangkan. Saudari-saudara, kalau beberapa minggu lalu kita diberikan perumpamaan tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah bagai ladang gandum dan lalang. Kerajaan Allah itu bagai biji sesawi. Kerajaan Allah itu bagai ragi. Hari ini kerajaan Allah digambarkan sebagai harta terpendam. Kerajaan Allah sebagai mutiara yang indah. Semua memberikan gambaran kepada kita bahwa kerajaan Allah itu sungguh luar biasa. Kerajaan Allah itu sesuatu yang bernilai. Tetapi hari ini perspektifnya agak sedikit lain. Bagaimana pekerja di ladang itu dan pedagang itu mengusahakan, berjuang, ada nilai, ada tindakan yang dilakukan untuk meraih kerajaan Allah itu. Bacaan Injil mengatakan, seorang pekerja di ladang menemukan harta terpendam lalu pergi menjual seluruh miliknya. Yang kedua, seorang pedagang saudagar menemukan mutiara yang sangat indah lalu pergi menjual segala miliknya untuk dapat mutiara itu. Jadi di sini prosesnya, perjuangannya yang ditunjukkan untuk mendapatkan dan meraih kerajaan Allah. Saudari-saudara, kita juga demikian. Kerajaan Allah itu luar biasa. Kesucian kehidupan, kebahagiaan kita dalam iman itu sungguh luar biasa. Tapi kadang-kala juga dari sisi kita juga harus diperjuangkan. Seperti tadi, pemuda tadi yang memperjuangkan cintanya. Dari Serpong ke Bekasi, Bekasi ke Kuningan, Kuningan ke Kota Tua. Begitu setiap hari. Kita juga harus memperjuangkan. Ada hal-hal yang berani kita tinggalkan, ada effort, ada sesuatu yang kita lakukan atas dasar itu. Kalau dibayangkan, ya, ada perubahan hidup loh. Pekerja di ladang ini, kita tahulah, dia bukan punya ladang itu. Dan paling berapa sih? Kalau dalam kitab suci dikatakan 1 dinar per hari. Kita juga bisa lihat hartanya gak terlalu banyak sebenarnya. Tapi dia pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Hartanya sudah dapat? Belum. Dia beli ladangnya. Yang dia tahu di sana ada sesuatu yang berharga. Maka dia usahakan itu. Segala miliknya mungkin yang dijual itu cangkulnya, embernya, gak banyak yang dia punya. Maka itu tetap dilihat, itu tetap berharga prosesnya itu. Karena dia akan merasakan sukacita, dia udah tahu, oh ya saya punya ladang itu dan di ladang itu ada harta yang berharga sekali. Jadi saya rela, saya berjuang untuk itu.
Sama juga saudagar, pedagang itu pada zaman Yesus kaya raya sekali. Mungkin dia sudah punya segalanya, harta juga mungkin dia sudah punya. Tapi apa yang dia cari? Mutiara yang indah. Maka perspektifnya di sana dia melihat keindahan. Bukan sesuatu yang bernilai, tapi sesuatu yang indah. Dan tetap diperjuangkan. Jadi masih worth it lah, masih layak lah kerajaan Allah, iman kita itu untuk diperjuangkan. Masih mahal harganya, sehingga kita mau berjuang bersama. Saudari-saudara, kita diajak hari ini untuk berproses demikian. Kadangkala ada sesuatu, ada kebahagiaan-kebahagiaan yang kita minta langsung Tuhan kasih, tetapi juga ada kebahagiaan-kebahagiaan yang kita harus kerja keras, harus kita perjuangkan, harus kita usahakan, harus ada tindakannya. Anak-anak kalau mau dapat nilai bagus, ya rajin belajar, nggak banyakan main Mobile Legend, ya kan? Nggak kebanyakan scroll TikTok. Kalau mau dapat nilai bagus, ya mau belajar, les, kerjakan tugas, dan lain sebagainya. Kita pun demikian, yang bekerja dan melayani juga demikian. Kita bekerja, banting tulang, meras keringat, dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk berjuang, meraih sesuatu yang membuat kita bahagia. Tantangan yang paling berat adalah ya memang soal iman, kekatolikan kita. Kemarin saya isi seminar, salah satu komunitas 700 orang muda, bicara tentang pacaran dan pernikahan beda agama. Dan hari-hari ini ramai di media sosial tentang itu kan. MA mengeluarkan surat kepada para hakim supaya nggak mengizinkan pernikahan beda agama, mengesahkan. Lalu ada pernyataan dari wakil presiden dan lain sebagainya. Saya katakan kemarin dengan tegas, dengan keras. Ya. Saya rasa satu-satunya Romo yang mengatakan demikian itu saya tuh. Orang Katolik harus menikah dengan orang Katolik. Kadang-kadang kita kan lembek. Ya. Oh tenang, ada dispensasi, ada izin dan lain sebagainya. Tapi kita nggak punya pride, nggak punya usaha yang senantiasa kita perjuangkan dalam soal iman. Itu yang mendasar, itu yang menentukan tujuan hidup. Yang sederhana pun kadang-kadang kita juga lembek, kita kalah. Misalkan apa? Saya udah perhatikan, kalau waktu-waktu kemarin itu misa sore jam 5, jam 4 itu udah mulai gelap, ya, udah mulai mendung-mendung dikit. Setengah 5 saya lihat dari jendela kamar saya, wah belum banyak yang parkir nih, gitu kan. Jam setengah 5 mulai hujan-hujan gerimis, lalu jam 5 kurang mau mulai misa itu hujan. Lalu biasanya saya tanya, hujan mau mulai misa, umatnya penuh enggak? Ya sedikit Romo, kayak misa harian. Wah ya, itu juga menunjukkan effort, usaha ya. Kadang-kadang kita lembek juga dengan hal demikian. Ya. Niat mau ke gereja, mendung, hujan, nggak jadilah, besok aja. Kadang-kadang kita lembek dengan diri kita sendiri, dengan iman kita, nggak kita perjuangkan. Padahal biasanya kalau saya sudah lihat mendung, saya biasa mundurin misa 5 menit supaya ada kesempatan, ya. Supaya Anda merasa nggak telat, ya kan? Wah udah jam 5 nih, biar nanti tunggu pada datang. Kan saya nggak mungkin telat ya, saya yang mimpin, ya kan? Tapi kadang-kala saya mau menunjukkan, kadang-kala kita lembek itu. Kita nggak gigih, nggak senantiasa berjuang bahkan untuk iman kita. Hari ini kita diajak untuk mengusahakan kebahagiaan kita di dunia, tapi juga mengusahakan, berjuang, gigih, tidak lembek, disiplin pada diri sendiri soal hidup iman, hidup rohani. Karena apa? Itulah harta yang berharga. Semoga kita bersama Salomo yang punya hikmat kebijaksanaan, dan juga bersama pekerja lidi ladang dan pedagang ini yang diberikan perumpamaan oleh Yesus, kita berjuang untuk mendapatkan iman yang berharga.
Menanggapi sabda Tuhan dan firman Tuhan, kita berdiri, kita tanggapi dengan memperbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria,